Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI MSI, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas makalah fitokimia yang berjudul Isolation and Identification of Flavonoids from Mundu Plant Leaves, Garcinia dulcis Roxb Quotes. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Natasha Amelia Putri dari kelas B dengan NIM 235019160. Selanjutnya, yang pertama saya akan jelaskan yaitu latar belakang. Jadi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga menjadi sumber potensi senyawa metabolit sekunder. Salah satunya flavonoid. Jadi flavonoid ini merupakan senyawa polifenol dengan struktur C6C3C6 yang memiliki aktivitas biologis penting, terutama sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas penyebab penyakit degeneratif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan metode isolasi flavonoid yang paling tepat. Yang kedua, memilih pelarut yang sesuai. Yang ketiga, memahami proses pemurnian. Dan yang keempat, mengidentifikasi struktur senyawa. Adapun morfologi dan kandungan tanaman. Jadi tanaman mundu ini atau Garcinia dulcis ini merupakan anggota famili Clusiaceae yang tersebar di Asia Tenggara. Tanaman ini dipilih karena mudah diperoleh dan diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder dengan potensi aktivitas farmakologis yang tinggi. Lalu, mundu pun merupakan pohon berkayu dengan tinggi mencapai 20 meter, memiliki daun hijau mengkilap dan buah berwarna kuning saat matang. Daunnya mengandung flavonoid, tanin, saponin, dan santon yang berperan dalam berbagai aktivitas biologis. Adapun senyawa aktif dan manfaatnya. Senyawa utama yang ditemukan adalah flavonoid, terutama biflavonoid yang memiliki aktivitas biologis sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan anti kanker. Senyawa ini bekerja melalui berbagai mekanisme biokimia dalam tubuh. Adapun aktivitas farmakologinya, flavonoid mampu menetralisir radikal bebas melalui donasi elektron, menghambat enzim inflamasi seperti COX dan LOX, serta menginduksi apoptosis pada sel kanker. Selain itu juga, flavonoid juga berperan dalam menghambat pertumbuhan organisme patogen. Adapun prosedur penelitian yang telah saya kulik gitu ya dari jurnal-jurnal yang bersangkutan. Yang pertama yaitu daun mundu dikeringkan dan dihaluskan menjadi simplisia, kemudian dilakukan uji fitokimia menggunakan reaksi tertentu. Hasil uji menunjukkan adanya flavonoid yang ditandai dengan perubahan warna yang khas. Prosedur yang kedua yaitu proses ekstraksi. Dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Sampel direndam selama 24 jam dan proses ini diulang hingga senyawa fenolik terekstraksi secara maksimal. Kemudian pelarut diuapkan untuk mendapatkan ekstrak kental. Selanjutnya, prosedur yang ketiga yaitu ekstrak di partisi menggunakan etil asetat untuk memisahkan senyawa semipolar. Kemudian dilakukan pemisahan lebih lanjut menggunakan kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom untuk memperoleh fraksi yang lebih spesifik. Prosedur keempat selanjutnya adalah fraksi yang diperoleh dimurnikan dengan menggunakan KLT preparatif hingga diperoleh senyawa murni dalam bentuk padatan amov berwarna kuning dengan berat sekitar 8,4 mg dan nilai RF tertentu. Selanjutnya yaitu identifikasi dengan UV visible dan FTIR. Jadi analisis UV visible menunjukkan adanya dua puncak serapan khas flavonoid, sedangkan analisis FTIR mengidentifikasi gugus fungsi seperti hidroksil, karbonil, dan cincin aromatik yang menjadi ciri struktur dari flavonoid.
Selanjutnya, identifikasi NMR dan interpretasinya. Spektroskopi HNMR menunjukkan adanya proton aromatik dan gugus metil yang mendukung struktur flavonoid. Berdasarkan keseluruhan data spektroskopi, senyawa yang diisolasi diduga termasuk dalam golongan biflavonoid. Kesimpulan dari hasil yang telah saya dapatkan, penelitian ini menunjukkan bahwa daun mundu mengandung flavonoid yang berhasil diisolasi melalui metode maserasi, partisi, dan kromatografi. Senyawa yang diperoleh diduga merupakan biflavonoid dengan potensi farmakologi yang luas, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk pengujian aktivitas biologis dan pengembangan sebagai fitofarmaka. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.